Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bersama saya Azhari. Hari ini saya memberikan tip kepada Anda cara menyikapi jika dalam dokumen pemilihan pekerjaan jasa konstruksi terdapat persyaratan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pengadaan barang dan jasa pemerintah. Di sini kita menjelaskan terlebih dahulu tahapan lelang yang terdiri dari 1. Pengumuman pasca kualifikasi, download dokumen pemilihan, pemberian penjelasan, download dokumen penawaran, pembukaan dokumen penawaran, evaluasi administrasi, kualifikasi, teknis dan harga, pembuktian kualifikasi, penetapan pemenang, pengumuman pemenang, masa sanggah, surat penunjukan penyedia barang jasa, penandatanganan kontrak. Nah, di sini saran saya harus Anda lakukan adalah pada tahap penjelasan Anda harus mengajukan pertanyaan yang bunyinya kira-kira seperti ini. Sesuai dengan Permen PUPR nomor 14 tahun 2020 di lampiran standar dokumen pemilihan poin 391, Pokja pemilihan menyatakan tender gagal apabila huruf D, dalam dokumen pemilihan ditemukan kesalahan yang substansial atau dokumen pemilihan tidak sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan terkait pengadaan barang dan jasa pemerintah sesuai dengan peraturan LKPP nomor 9 tahun 2018. Pada penetapan cara kualifikasi penyedia, dalam menentukan persyaratan penyedia, Pokja pemilihan dilarang menambah persyaratan kualifikasi yang diskriminatif dan tidak objektif yang dapat menghambat dan membatasi keikutsertaan pelaku dalam usaha pemilihan. Yang dapat menghambat dan membatasi keikutsertaan pelaku usaha dalam proses pemilihan. Pokja pemilihan menyusun persyaratan kualifikasi untuk memastikan pelaku usaha yang akan menjadi penyedia barang jasa mempunyai kemampuan untuk menyediakan barang jasa. Persyaratan kualifikasi terdiri dari persyaratan administrasi atau legalitas, teknis dan keuangan. Bahwa dokumen pemilihan ini nomor bla 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 bla, terdapat persyaratan bla 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 yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan bla 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 bla. Jika Pokja pemilihan menjawab, persyaratan di dalam dokumen pemilihan ini sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pengadaan barang jasa pemerintah. Di sini yang harus Anda lakukan adalah Anda harus memasukkan penawaran, walaupun penawaran yang Anda masukkan hanya sekedar memasukkan harga saja. Karena yang boleh menyampaikan sanggahan hanya yang memasukkan penawaran sesuai dengan peraturan Menteri PUPR nomor 14 tahun 2020 pada lampiran standar dokumen pengadaan poin 361. Sanggahan hanya dari peserta yang memasukkan penawaran yang namanya tertera dalam surat penawaran dan atau tertera dalam akta pendirian perusahaan. 2. Sesuai dengan peraturan LKPP nomor 9 tahun 2018 tindak lanjut tender atau seleksi gagal. Poin 4. Pokja pemilihan mengundang peserta untuk menyampaikan penawaran ulang apabila huruf A, menemukan kesalahan dalam dokumen pemilihan atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang jasa pemerintah dengan terlebih dahulu melakukan perbaikan dokumen pemilihan. Pada tahap pengumuman pemenang, perusahaan Anda akan digugurkan dengan alasan tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan dokumen pemilihan. Pada tahapan masa sanggah, Anda harus menyampaikan sanggahan dengan alasan dokumen pemilihan tidak sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan terkait pengadaan barang jasa pemerintah, yaitu bahwa dokumen pemilihan ini nomor bla 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 terdapat persyaratan bla 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 bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bla 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 bla. Jika Pokja menjawab sanggahan Anda dengan alasan masih sama, yaitu dengan alasan tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan dokumen pemilihan,
Maka di sini Anda harus menyampaikan sanggah banding yang ditujukan kepada pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran yang isinya bahwa Pokja telah menetapkan persyaratan di dalam dokumen pemilihan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pengadaan barang jasa pemerintah, yaitu bahwa dokumen pemilihan ini nomor bla 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 terdapat persyaratan bla 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 bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan bla 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 bla. Untuk itu kami dari perusahaan bla 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 memohon kepada pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran untuk menyatakan tender gagal dan menindaklanjuti dengan mengundang peserta untuk menyampaikan penawaran ulang sesuai peraturan LKPP nomor 9 tahun 2018 tentang tindak lanjut tender atau seleksi gagal. Jika sanggah banding Anda diterima, maka Anda akan diundang untuk memasukkan penawaran ulang. Jika sanggah banding Anda ditolak oleh pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran dengan alasan bahwa dokumen pemilihan sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pengadaan barang jasa pemerintah, Anda dapat mengajukan permohonan kepada P2N terhadap jawaban dari pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran tersebut untuk dibatalkan dan meminta putusan pengadilan supaya dilakukan pemasukan penawaran ulang setelah dokumen pemilihannya diperbaiki. Demikian saran dari saya, semoga dapat bermanfaat bagi saya sendiri dan rekan-rekan sahabat kontraktor semua. Oh iya, jangan lupa like, subscribe, share, komen, bagikan dan nyalakan lonceng supaya tidak ketinggalan informasi selanjutnya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam pengadaan.